Survei mengatakan banyak yang nonton tapi lupa untuk subscribe. Jadi jangan lupa subscribe dan like jika suka. Serta unlike saja jika tidak suka. Oh iya, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Sampurasun. Selamat bertemu lagi dengan saya, The Parwa Rahayu di channel Studio Art. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang dasar notasi balok. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Rian. Beliau ini sebagai tenaga pengajar di SMK 1 Pandeglang dan sebagai musisi juga yang kompeten di bidang musik barat. Wilujeng patepang Pak Rian. Wilujeng tepang Pak Parwa. Sehat. Sehat. Mantap. Alhamdulillah. Tapi kayaknya sekedap Pak Rian. Tong hilapnya jangan lupa like, comment, subscribe video ini dan jangan lupa follow juga IG-nya di bawah ini. Oke, sip. Mantap. Mantap. Pak Rian. Siap. Lujeng patepang di Studio Art. Pak Parwa. Sudah lama Pak Rian. Terus Iya ya. bara minggu ya liren gitu. Oh gitu, istirahat. Ya, alhamdulillah ya dengan wajah baru. Seger ya. Segar. Mantap. Alhamdulillah ya tos kapeser lampu. Alhamdulillah. Nah ya. Alhamdulillah Pak Rian. Iya ladang ical tangkil. Alhamdulillah. Ayeuna mah naon we nya nuju kieu mah nya? Naon we nuju kieu mah? Da atuh kumaha ngagajikan kru nya ti mana? Kruna seueur tinggal ieu nya. Alhamdulillah nya. Ical tangkil kamar teh sakarung. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kapeser lampu sadayana. Ai tangkilna mung sakarung. Dicawe jeung tanah-tanahna ku teh. Teh modal pang-pangna mah. Mohon. Nah, alhamdulillah ieu kru kan kagaji gitu nya. Alhamdulillah ya. Ya, mohon. Nah, Barian ikan urang ngebahas dasar notasi balok kayaknya. Mohon. Ya, kan banyak yang main musik tehnya kadang mainnya mah bagus gitunya, tapi ketika dihadapkan jeung notasi bingung. Ya banyak kejadian, bahkan banyak siswa-siswa di sekolah ya, terutama di sekitaran kita ya di Pandeglang yang mungkin jauh lah kalau misalkan di Jakarta, di Bandung ya, udah berkembang ya. Kalau di Pandeglang mah kebanyakan kan anak-anak teh lagu nama apa, tapi ketika dibaca notasi ya saralah gitu. Salah mohon. Ya saralah. Do mana? So mana ya? Si mana? Nah pabelit gitu. Nah sekarang kita bahas sedikit-sedikit tentang notasi balok. Nah, notasi balok, di notasi balok naon sih Varian? Ada apa saja gitu. Ya. Paling awal itu apa saja yang harus dipahami di notasi balok? Oke, hari ini kita sharing tentang dasar ya. Dasar. Sebenarnya di dalam musik itu notasi itu sebagai apa ya? Penulisan lagu ya dalam bentuk not gitu. Jadi di musik itu notasi itu ada dua. Notasi angka, notasi balok. Nah, yang sering kita pelajari mungkin dari SD ya. Angka ya. Notasi angka nih, walaupun ya masih banyak penerapannya yang salah juga gitu ya. Salah, terus ada banyak ada kekurangan juga ya, ada kekeliruan. Nah, yang satu ini notasi balok lebih kompleks ya. Tapi sebenarnya satu lagi ada di musik kontemporer itu notasinya bebas ya kalau di musik kontemporer ya. Jadi tidak terpaku pada yang notasi balok dan angka. Jadi sesuai
kumaha si komposer. Nah, we rek bikin kumaha Oh, berarti simpulna. itu mah bisa bikin simbol Apapun. sendiri itu. Sendiri rek segitiga, rek bentuk bulat, rek kumaha, yang penting antara si komposer dan si Pemain? playernya paham. Paham. Oh. Kalau yang ini kan notasi balok secara umum ya, secara keseluruhan musik barat jadi seperti itu. Nah, Jadi di dalam notasi teh terdapat 3 kunci notasi balok teh. Nah, kunci ini sebenarnya yang sering sekali di pergaulan di rumah anak-anak barudak gitaran atau di sekolah sering terngiang ini teh. Kunci teh di musik banyak apa ya? Salah pemahaman. salah pemahaman. Iya, selama ini banyak yang iya lagu iya mainnya di kunci naon. Oh, eta kunci naon. Oh, iya kunci C. Kunci oh, iya C, kunci Nah, G, gitunya. sebenarnya dulu juga saya taunya gitu. Oh. Pahamnya gitu, tapi setelah mempelajari akhirnya ternyata tidak seperti itu. Oh. Jadi yang dimaksud dengan C, D, E, F, G dan sampai A itu namanya penamaan notasi. Penamaan notasi itu ada 7. Tapi bukan kunci namanya, tapi chord. Chord. Nah, Oh. di dalam notasi balok teh kita gambarin aja ya, Ya, benar-benar. Biar jelas. biar jelas. Terdapat 3 kunci, walaupun yang umum dipakai 2. 2. Nah, ini ada 3 contoh. Sebenarnya ada satu lagi perkusi, cuman perkusi tidak memiliki nada ya, jadi punya sendiri-sendiri. Nah, ini disebut dengan kunci G, Kunci bahasa Indonesia nama treble clef atau G clef. Ini biasanya digunakan pada alat-alat musik yang memiliki range suara dari tengah sampai tinggi lah gitu sampai ya. tinggi. Kalau kita gambarin keyboard seperti ini, mungkin dari tengah sampai sampai yang ujung dari sebelah kanan tengah gitu ya. sampai kanan ya. Iya gitu. Sampai kanan. Biasanya itu dimainkan dengan kunci G. Kunci G. Kemudian ada bass clef. Bass Bass clef. clef itu biasanya dimainkan oleh alat-alat musik yang memiliki range suara rendah. Kalau digambarkan di piano dari tengah sampai ke bawah. ke kiri berarti? Ke kiri. Ke kiri Iya, ke ya. bawah. Kalau ini biasanya alat musiknya banyak sekali kalau gini, gitar, saksofon, biola, dan lain-lain banyak gitu ya. Kalau F biasanya alat-alat musik yang range suaranya rendah kayak bass gitar ya. bass, gitar, kayak cello, betul, trombon. Jadi yang range suaranya rendah gitu. Berarti kalau piano yang kiri itu bass. Nah, kalau piano menggunakan dua-duanya. Menggunakan dua-duanya. Yang kunci G digunakan untuk tangan kanan untuk memainkan nada-nada yang dari sedang ke tinggi. Kemudian yang sebelah kiri yang bass clef digunakan untuk tangan kiri. Tangan kiri. Ya, makanya main alat musik piano itu lumayan kalau sambil baca ya, lumayan menguras juga kalau sambil keliling karena konsentrasinya harus kita baca yang di kunci G dan yang di kunci F gitu segala macam. Yang ketiga ada alto clef. Alto clef. Ini teh C. Kalau ini kan di G, ini F, ini di C. Ini jarang dimainkan karena dia mainnya di tengah. Kalau tadi kita gambarkan keyboard di sini ya dia di tengah-tengah situ. Jadi jarang dimainkan. Walaupun ada beberapa kayak biola alto, ada juga beberapa alat musik yang mainkan di kunci Di C. C seperti ini. Berarti hanya di oktav tengah itu? Dia hanya di oktav tengah. Dia tidak bisa yang ketinggi sekali. Walaupun sebenarnya kita ketika berbicara tentang cello misalkan, cello mainnya di nada rendah. Apakah mainnya hanya di range tersebut? Ada nada tingginya sebenarnya. Kalau misalkan ini disambung dia, tapi tidak bisa semaksimal ke naik ke kunci G seperti kunci ini. G. Nah, ini persis kalau misalkan di partitur keyboard atau piano bentuknya sama seperti ini. Nanti di sini ada garis para nada. Kemudian posisinya persis seperti ini. Jadi ini untuk posisi tangan kiri, ini untuk posisi tangan kanan. Jadi seperti itu. Oh, berarti ada 3 ya? Ada 3. Ada kunci itu ada G, Ada kunci F, F, dan kemudian kunci C. Nah, ini teh perannya penting sekali dalam kita mempelajari notasi balok. Kita buatkan dasarnya dulu ya sebelum kita ke bentuk dan nilai notasi balok seperti apa. Kita gambarkan dulu sebentar garis para nada biar nanti ketika kita sudah paham bentuk dan nilai notasinya, kita masukin ke si para nada ini sudah enak. Iya. Sebentar. Oke, teman-teman sambil nunggu Parian bikin gambarnya ya. Ini mungkin bisa jadi bahan buat teman-teman di rumah untuk belajar dasar
notasi balok. Biar ketika bermain musik teh ente bingung gitu, Ya, bisa betul. main musik tapi tidak bisa maca gitu kan, itu yang kebanyakan sekarang. Walaupun sebenarnya emang gak jaminan juga, banyak juga musisi-musisi yang jago bikin karya segala macam tanpa dia bisa membaca notasi balok. Cuman ini sebagai penunjang Penunjang gitu kan? supaya dia dalam membuat komposisi ataupun membaca karya orang lain lebih mudah. Lebih gitu. mudah. Apalagi di genre musik-musik tertentu ya, kalau misalkan di orkestra, di jazz segala macam. itu. Ini tuh sangat penting gitu. Jadi misalkan kalau mungkin di pop kita bisa ngulik langsung segala macam. Tapi kalau gini latihannya kita baca partitur, latihan pakai partitur ketika latihan bareng bisa langsung sama gitu. Nah, ini saya sudah buatkan contoh kunci G. Kunci G. Nah, jadi biasa kita lihat mungkin di buku lagu ya, buku daerah, lagu segala macam. Nah, suka ada 4/4 ya. 4/4. Nanti kaitannya dengan nilai not yang akan kita Nilai not. pelajari. Nah, ini kunci G maksudnya sama dengan kunci F. Nah, posisinya si kunci G ini, nah kenapa dia awalnya dari sini? Karena dia menunjukkan posisi G itu ada di sini. Oh. Ini tadi disebut garis paranada ya. Yang garis paranada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Jadi terdiri dari 5 garis. Hitungnya dari bawah. Boleh dan 4 spasi. Nah, si G ini posisinya ada di garis kedua. Nah, ini disebut garis paranada. Nah, ini disebut treble clef atau kunci G. Ini disebut tanda birama 4/4. Nah, ini disebut garis birama. Garis birama. Jadi di sini tuh disebutnya satu ruas birama atau satu bar. Satu bar. Banyak yang bilangnya satu bar segala macam. Jadi seperti ini. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali karena kalau tidak ada kunci G ini, misalkan taruhlah kita hapus seperti ini. Kita simpan nada di sini, bentuk seperti ini misalkan sini. Ini nggak tahu nadanya bunyinya apa. Oh gitu. Jadi harus tergantung dulu nih kalau mainnya di kunci G. Misalkan ini berarti posisinya di E, ini di G. Nanti akan kita pelajari lebih dalam. Kalau di F beda lagi gitu ya posisinya. Jadi kalau posisi di F kayak gini, nah ini yang menandakan titik 2 di sini teh, ini posisi F di sini. Di sini T, B berarti ini C, ini D, ini E, ini F. Kayak gitu. Jadi itu sebagai apa ya? Simbol aja, ini kunci sangat berpengaruh, intinya seperti itu. Oke, Pak Rian. Siap. Tadi tentang kunci ya. Iya, betul. Ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Iklan dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Pak Rian, mangga dilihat Pak Rian. Siap. Oke, setelah jeda pariwara tadi kita lanjut lagi pembahasan dasar notasi balok. Pak Rian tadi Ya. sudah kita bahas tentang kunci ya, Ya, kunci C, dalam notasi balok. kunci G sama F. Ya. Nah, di notasi balok itu kan ada garis paranada ya, garis birama. Nah, di dalam notasi balok itu ada simbol-simbol anu baruleud siga endog artinya. Bentuk Nah, itu apa saja sih fungsi atau namanya apa saja? Oke, nanti kita akan bahas. Nanti di sini akan ditampilkan tabel bentuk dan not nilai not ya. Nanti kita tampilkan di atas. Terus kita gambarkan di sini ya.
Kita bahas satu-satu. Mm-mm. Yang pertama, Nah iya biasanya sok bingung lu kakara mah ya. Biasanya sok bararingu kan. Dikasih not balok bingung kan ya. Simbol naon pana baca. Nah kan kue hungkul. oke, yang pertama kita lihat nih. Yang ini enggak ya? Yang ini. Ini namanya not penuh. Not penuh. Ini namanya not penuh. Bentuknya seperti ini. Mm-mm. Bulat, kosong, Kosong. tanpa tangkai. Mm-mm. Nilainya 4 ketuk. 4 ketuk. Oke. Nah, tatar. Maksud 4 ketuk teh kumaha? Oke, langsung kita bahas ya. Kita buat garis biramanya saja tanpa garis paranada. Anggaplah ini 4/4. Kita ngebahas pola ritmis tanpa melodi dulu ya, pola ritmis. Nah, artinya 4 ketuk di sini 4/4 dalam satu ruas birama ini harus terdiri dari 4 ketuk. 4 ketuk. Nah, kalau si not penuh ini dimasukkan ke sini, ini sudah terpenuhi. Artinya dalam satu ruas birama ini sudah ada 4 ketuk nilainya. 1, 2, 3, 4. Jadi ketika dibunyikan ya panjangnya selama 4 ketuk. Berarti bunyinya selama 4 ketuk. Selama 4 ketuk panjang. Panjang pam. Nah, 4 betul. ketuk. Nah, Oh. itu yang dicontohkan betul. Terkadang banyak yang maupun 2 ketuk, 4 ketuk ataupun berapa ketuk, dia berhenti di ketukan yang terakhir. Padahal itu nilainya belum selesai. Oh. Misalkan seperti ini, 4 ketuk. Pam. Nah, ini padahal baru masuk hitungan keempat tapi udah berhenti. Oh. Jadi yang dimaksud dengan satu ketuk itu kalau saya sih sering istilahnya naik dan turun. Naik, Misalkan turun. gini. Tesis dan asis mungkin ya. asis. Nah, tesis Oh, asis. Jadi ta Oh, berarti itu satu ketuk. Oh. Nah, turun dan naik. Naik. Itu satu ketuk. Jadi kalau masuk hitungan keempat udah berhenti, artinya itu cuma 3,5 ya. 3,5. Jadi walaupun kedengarannya memang sulit, kok kedengaran apa enggak, kadang gemanya ya harus memang sampai ke atas. Jadi Sampai atas. Nah, jadi berhentinya seperti di itu. atas. Oh. Jadi seperti ini yang dimaksud not penuh. Jadi dalam satu ruas birama ada not seperti ini, itu sudah sah. Jadi artinya terpenuhi dalam satu ruas birama ini, 4 ketuk sudah selesai. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua sama seperti tadi, hanya ada tangkainya. Ini disebut tangkai not. Ini kepala not namanya. Oh. Ini namanya not setengah. Setengah. Nilainya 2 ketuk. 2 ketuk. Nah, tadi di sini kan 4/4 nih tanda biramanya. Artinya dalam satu ruas birama ini harus ada 4 ketuk dong. Ketika kita masukin yang ini 1, 1, ini nilainya baru 2. 2 ketuk. Nah, dimasukin satu lagi 2 ketuk. Berarti 4 ketuk. Dalam satu ruas birama ini sudah terpenuhi nilainya 4 ketuk. Bunyinya panjangnya 2 ketuk. 2 ketuk. Jadi tam tam. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi 4 ketuk secara penuh, kalau ini 2 ketuk saja nilainya. Jadi 2 ketuk, ini 2 ketuk. Jadi total dalam satu bar atau satu ruas birama 4 ketuk. 4 ketuk. Ya. Sebenarnya di bunyi pun bentuknya nanti ada tanda istirahat atau langsung kita bahas aja. Nah, langsung kita bahas aja ya, mumpung belum ketinggalan. Kalau yang tadi not penuh, tanda istirahatnya kalau bentuknya seperti ini nadanya, kalau tanda istirahatnya seperti ini. Nah, Oh. ada garis, kemudian ada kotak kecil warna hitam menghadap ke bawah. Ini artinya diam sebanyak 4 ketuk. 4 ketuk. Sama, ini artinya tanda istirahat penuh. Ketika ada bar satu bar seperti ini, ada not seperti ini, artinya dalam satu bar ini ya kita diem aja selama 4 ketuk. Gak ada bunyi di Nggak sana. ada bunyi, karena bunyi bagian dari musik juga ternyata, bukan hanya sekedar nada saja. Berarti lamun main musik ada tanda istirahat 4 ketuk, lamun keprok Jangan, nggak bisa. Oh, Kecuali memang ada di instrumen lain yang keprok misalkan ya. Kecuali misalkan saya mainin instrumen piano atau keyboard. Di partiturnya bagian ini ada tanda seperti ini berarti saya diam. diam gak main. Sepanjang 4 ketuk. Ketika bar selanjutnya ada bunyi ya baru masuk lagi di bar pertamanya. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Teman-teman di rumah kita lanjut ke yang barusan tadi ya, not Tanda istirahat yang 2 ketuk. yang 2 ketuk. Ini not setengah. Tandanya seperti tadi cuman menghadap ke Ke atas. atas. Ini halnya sama. Nilainya 2 ketuk. Diamnya berarti hanya 2 ketuk.
Kalau tadi menghadap bawah nilainya 4 ketuk. Oke, sekarang kita buat yang bunyi 2, yang diam 2. Ini nilainya 2 ketuk, ini nilainya 2 ketuk. Artinya terpenuhi selama dalam satu bar ini 4 ketuk. Berarti bunyinya tam. Yang 2 Yang 2 diam. Yang 2 bunyi. Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut Pak Parwa? Lanjut Lanjut nah, ya. biasanya sok aya nu hitam-hitam dari gambar teh buleut hitam. Nah, itu selanjutnya. Itu selanjutnya. Kalau tadi not gambarnya sama, hanya saja ini hitam penuh di dalamnya. Jadi kepala notnya warna hitam. Ini not 1/4. Nilainya 1 ketuk. Kalau tadi yang pertama nilainya 4 ketuk, selanjutnya nilai not yang setengah nilainya 2 ketuk. Nah, ini not 1/4 nilainya 1 ketuk. Nilainya 1 ketuk. Tanda istirahatnya gimana? Tanda istirahatnya kurang lebih kayak gitulah, kayak ain lah. Pokoknya nanti bisa dilihat di tabel seperti ini ya. Nah, dalam satu ruas birama. Sekarang kita masukkan. Kita masukkan not 1/4 ini ke dalam satu ruas birama. Nilainya 1, 1, 1, 1. Dalam satu birama sudah terpenuhi 4 ketuk. Bunyinya tam, 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 tam. Putus-putus, tidak dipanjangkan seperti yang not penuh tadi 4 ketuk. Jadi ini dihitungnya 1 ketuk, 1 ketuk. Kalau kita masukin yang tanda istirahatnya, bisa. Yang penting nilainya tetap 4 semuanya. Ini 1, ini 1, 1, 1. Jadi tam, tam, tam. Jadi untuk not 1/4 seperti itu tanda istirahatnya. Jadi kita sudah ngebahas 3 ya. Tadi not yang 4 ketuk, kemudian yang 2 ketuk, yang nilainya kemudian 1 ketuk. Sampai sini kita coba variasiin dulu ya. Sebelum kita ke not yang selanjutnya, coba dalam satu ruas birama kita masukkan not yang tadi 3 sudah kita bahas. Jadi kita komposisikan ya. Ya, ini 4/4 ya. 4/4. Oke, yang ini kita masukkan 4 ketuk. Kemudian yang tadi seperti ini. Nah, ini tanpa istirahat. Tanpa tanda istirahat. Kita lihat. Ini nilainya 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Artinya panjang. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 2 ketuk. Artinya sudah terpenuhi. Dibacanya, kita mulai misalkan 3, 4. Tam, 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 tam. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita masukin tanda istirahatnya, misalkan kita hapus, kita masukin tanda istirahat yang tadi dibuat, misalkan kita masukin not 1/4 1, kemudian tanda istirahat 1, kemudian kita masukin not setengah 1. Kemudian kita masukin di bar selanjutnya 1. Nah, seperti ini misalkan. Ya. Oke, kita bunyikan. Ini 1, ini istirahat nilainya 1, ini nilainya 2. Jadi sudah 4. Ini nilainya 1, ini not setengah nilainya 2. Kemudian ini yang istirahat nilainya 1. Ya, jadi 4. Kita teman-teman di rumah yang sudah paham bisa nyoba bareng sama saya ya. Kita baca bareng-bareng. Siap. 3, 4. Tam, 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 tam. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi kita sekarang ngebahasnya pola ritmis. Jadi ritme tentang ketukan. Kita belum masuk ke melodi. Ke melodi, ke yang lain-lain ya. Oke, teman-teman tadi itu kita udah bahas bentuk ya. Bentuk nilai not. Nah, baru setengah ya. Baru setengah. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya.